Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi. Bersama saya Yolanda Sari. Video pembelajaran kita kali ini mengenai analisis input-output. Apa saja yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi, contoh, dan tujuan dari analisis input-output. Yang kedua, kita akan mengetahui apa saja langkah-langkah dalam melakukan analisis input-output. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui apa itu tabel input-output atau tabel transaksi, matriks koefisien input, dan matriks output total. Dan yang keempat, kita akan membahas melalui sebuah contoh soal. Baiklah, kita masuk ke sub pembahasan yang pertama mengenai definisi, contoh, dan tujuan dari analisis input-output. Analisis input-output itu pertama kali dikembangkan oleh Profesor Wassily Leontief pada akhir dekade tahun 1930-an. Di Indonesia juga sudah ada dikembangkan sejak tahun 1969 oleh LIPI. Nah, BPS telah menyusun tabel input-output Indonesia untuk tahun 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, dan tahun 2000. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis input-output? Jadi, analisis input-output adalah suatu model matematis untuk menelaah keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Output atau keluaran dari sektor yang satu, di samping sebagai input untuk dirinya sendiri, juga dapat dipakai sektor lainnya dan sebagai barang konsumsi bagi pemakai akhir. Contoh dari analisis input-output adalah produksi padi memerlukan input tenaga kerja. Akan tetapi, produksi barang lain juga memerlukan tenaga kerja. Di lain pihak, di sektor pertanian, padi adalah output, tetapi bagi industri makanan, padi adalah faktor produksi atau input. Apa tujuan dari analisis input-output ini? Jadi analisis input-output itu bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi tingkat output yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi tingkat permintaan akhir. Baik, kita masuk ke sub pembahasan kedua mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisis input-output. Langkah yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu tabel input-output atau tabel transaksi. Lalu langkah yang kedua, kita juga harus membuat atau menyusun matriks koefisien input. Lalu langkah yang ketiga, kita harus menyusun juga matriks dari output totalnya. Untuk pembahasan ketiga, kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menyusun atau membuat tabel input-output, matriks koefisien input, dan matriks output total. Yang pertama adalah tabel input-output atau yang biasa disebut juga dengan tabel transaksi. Nah, dalam tabel input-output itu dapat menggambarkan arus produksi dari input sampai output, hubungan produksi satu sektor dengan sektor lainnya, dan selanjutnya dapat diketahui pengaruhnya pada perekonomian secara keseluruhan atau pada GDP, Gross Domestic Product. Nah, dalam penyusunan tabel input-output atau tabel transaksi, diperlukan informasi yang berisi tentang yang pertama, total keluaran atau output total dari semua sektor yang ditunjukkan oleh X1, X2, X3, sampai Xn. Yang kedua, permintaan akhir dari seluruh sektor yang ditunjukkan oleh D1, D2, D3, sampai Dn. Dan yang ketiga adalah nilai tambah dari setiap sektor yang ditunjukkan oleh V1, V2, V3, sampai Vn.
berikut adalah bentuk umum tabel input-output atau tabel transaksi. Jadi bisa dilihat di sini ada 7 kolom ya. Kolom yang pertama itu berisikan informasi mengenai sektor-sektor. Jadi sektornya itu bisa lebih dari satu. Di sini ada sektor 1 sampai sektor 4 dan seterusnya sampai sektor N. Lalu ada nilai tambah dan juga output total. Untuk kolom kedua sampai kolom kelima itu akan berisikan jumlah output sektor I yang diperlukan oleh sektor J atau nilai dari elemen masing-masing sektor dari X11 sampai X44 dan seterusnya dari XN1 sampai XNN. Lalu untuk kolom ke-6 itu berisikan informasi mengenai permintaan akhir atas output sektor I. Jadi di sini disimbolkan dari D1 sampai D4 dan seterusnya sampai Dn. Lalu untuk kolom ketujuh itu adalah berisikan informasi mengenai output total yang disimbolkan dengan X1 sampai X4 dan seterusnya sampai Xn. Dan di sini juga ada nilai tambah yang disimbolkan dengan V. Jadi ada V1 sampai V4 dan seterusnya sampai Vn. Jadi jumlah dari nilai tambah semua sektor itu bisa juga disebut dengan GDP. Nah, selanjutnya ini adalah contoh tabel transaksi untuk suatu perekonomian dengan 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Bisa kita lihat, untuk baris pertama itu menyatakan bahwa output total sektor pertanian adalah 72. Yang kemudian 20-nya digunakan sendiri oleh sektor tersebut sebagai input, misalnya untuk bibit, percobaan, dan lain-lain. 19 itu dibeli oleh sektor industri untuk bahan mentah, misalnya untuk dibuat roti atau obat. Dan 3 itu dibeli oleh sektor jasa untuk bahan mentahnya, misalnya untuk keperluan hidangan pasien di rumah sakit dan lain sebagainya. Dan sisanya sebanyak 30 itu dikonsumsikan langsung oleh sektor-sektor lain yang dianggap non-produktif, misalnya sektor rumah tangga. Lalu, untuk produksi total sektor industri itu sebanyak 232. Jadi sebanyak 5 dibeli oleh sektor pertanian, 81 dipakai oleh sektor industri sendiri sebagai bahan mentah, dan 35 digunakan oleh sektor jasa, dan sisanya sebesar 111 itu dikonsumsi oleh sektor-sektor non-produksi. Nah, begitu seterusnya. Lalu untuk baris keempat yang menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, yaitu 43 dihasilkan oleh sektor pertanian, 95 oleh sektor industri, dan 105 oleh sektor jasa. Lalu kolom pertama dibaca nilai output total sektor pertanian sebanyak 72. Lalu nilai sebanyak itu diproduksi dengan menggunakan faktor produksi atau input sebanyak 20 dari sektor pertanian sendiri. Sebanyak 5 berasal dari sektor industri, sebanyak 4 berasal dari sektor jasa, dan sisanya sebanyak 43 adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Nah, untuk nilai tambah semua sektor atau jumlahnya itu bisa kita lihat nilainya adalah 243. Jadi kita tambahkan 43 ditambah 95 ditambah 105. Jadi totalnya adalah 243. Ini total nilai tambah semua sektor ini disebut juga dengan GDP. Nah, contoh tabel input-output yang sudah kita jelaskan tadi, kalau kita lihat dalam bentuk simbol atau notasinya, bisa kita lihat pada tabel yang di atas. Jadi, untuk baris pertama dari sektor pertanian, itu ada X11, X12, X13, D1, dan X1. Lalu untuk baris industri ada X21 sampai X23, ada D2 dan X2. Untuk baris ketiga, untuk sektor jasa ada X31 sampai X33, ada D3 dan X3. Dan untuk baris nilai tambah itu ada V1 sampai V3 dan ada V ini sama dengan GDP. Lalu output total, yang baris output total itu ada X1 sampai X3 dan output total keseluruhan ada di kolom terakhir yang
output total. Jadi ini notasi yang perlu kita ingat. Yang kedua adalah matriks koefisien input. Nah, dari tabel input-output atau tabel transaksi diperoleh suatu model matematika dalam bentuk persamaan linear sebagai berikut. Jadi, X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah dan seterusnya ditambah X1N ditambah D1 sama dengan X1. Lalu baris kedua, X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah dan seterusnya ditambah X2N ditambah D2 sama dengan X2. Lalu baris ketiga, X31 ditambah X32 ditambah X33 dan seterusnya ditambah X3N ditambah D1 sama dengan X3. Dan seterusnya sampai XN1 ditambah XN2 ditambah XN3 dan seterusnya ditambah XNN ditambah DN sama dengan XN. Ini adalah rumus sistem persamaan linear yang pertama. Lalu koefisien AIJ itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara masing-masing elemen XIJ dengan jumlah kolom XJ. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumusnya AIJ sama dengan XIJ dibagi XJ. Ini adalah sistem persamaan linear yang kedua. Selanjutnya, matriks koefisien input disajikan dalam matriks A sebagai berikut. Jadi ada A11 sampai A13 dan seterusnya sampai A1N. Dan seterusnya ada AN1, AN2, AN3 dan seterusnya sampai ANN. Nah, perhatikan kembali persamaan 1 dan 2 di slide sebelumnya. Jika persamaan 2 tersebut disubstitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh rumus atau persamaan sebagai berikut. A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah A13 dikali X3 ditambah dan seterusnya ditambah A1N dikali XN ditambah D1 sama dengan X1. Lalu untuk baris kedua, A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 ditambah A23 dikali X3 ditambah dan seterusnya ditambah A2N dikali XN ditambah D2 sama dengan X2. Untuk baris ketiga, A31 dikali X1 ditambah A32 dikali X2 ditambah A33 dikali X3 ditambah dan seterusnya ditambah A3N dikali XN ditambah D3 sama dengan X3 dan seterusnya sampai baris AN1 kali X1 ditambah AN2 dikali X2 ditambah AN3 dikali X3 ditambah dan seterusnya ditambah ANN dikali XN ditambah DN sama dengan XN. Ini adalah merupakan sistem persamaan linear yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga adalah matriks output total. Nah, pada sistem persamaan linear ketiga di slide sebelumnya itu dapat dinyatakan dalam notasi matriks sebagai berikut. Jadi ada matriks X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Ini disebut dengan X sama dengan matriks A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N dan seterusnya sampai AN1, AN2, AN3 dan seterusnya sampai ANN. Ini disebut dengan matriks A dikali matriks X, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn ditambah matriks D. Jadi ada D1, D2, D3 dan seterusnya sampai Dn. Sehingga kalau kita tulis notasinya menjadi X sama dengan A dikali X ditambah D. Nah, apabila kita pindah ruaskan AX-nya ke ruas sebelah kiri, maka tandanya menjadi minus. Sehingga menjadi X dikurang AX sama dengan D. Nah, kalau X yang kita keluarkan, notasinya menjadi I dikurang A dikali X sama dengan D. Nah, di sini kita bisa mencari nilai X-nya. Jadi nilai X sama dengan I dikurang A pangkat min 1 atau yang biasa kita sebut dengan inverse dikali dengan D. Lalu, perhatikan bahwa rumus X tadi, X sama dengan I dikurang A pangkat min 1 atau inverse dikali D, di mana A
itu adalah matriks koefisien input, I adalah matriks identitas, D adalah permintaan akhir, X adalah matriks output total, I dikurang A adalah matriks Leontief, dan I dikurang A pangkat min 1 adalah inverse dari matriks Leontief. Baik, kita masuk ke sub pembahasan keempat mengenai contoh soal dari analisis input-output. Misal, pada suatu negara terdapat 3 industri A, B, dan C. Transaksi antara industri di dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi ada sektor-sektor A, B, dan C, di mana sektor A untuk kolom pertama itu nilainya adalah 100, 75 untuk B, dan 300 untuk C. Lalu kolom kedua, sektor B untuk A, sektor A nilainya adalah 25, sektor B 110, dan sektor C 175. Untuk kolom C, itu sektor A nilainya 250, sektor B 210, dan sektor C 450. Untuk kolom permintaan akhir, untuk sektor A nilainya 105, sektor B 105, dan sektor C adalah 75. Untuk kolom total output, untuk sektor A ada 480, sektor B ada 500, dan sektor C ada 1000. Nah, berdasarkan data dalam tabel, maka A, hitunglah nilai tambah masing-masing sektor, B, susunlah matriks koefisien inputnya, C, tentukan matriks Leontiefnya, D, tentukan inverse dari matriks Leontief, dan E, tentukan matriks output totalnya. Baik, kita coba penyelesaiannya satu persatu. Yang pertama, pertanyaannya tadi untuk mencari nilai tambah dari masing-masing sektor. Jadi, untuk mencari nilai tambah sektor A, itu kita peroleh dari cara total output A untuk kolom terakhir atau kolom ke-6. Total output A itu diketahui 480. Kita kurangkan dengan nilai kolom pertama dari sektor A, yakni 100 ditambah 75 ditambah 300, yang hasilnya adalah 475, sehingga 480 dikurang 475 hasilnya adalah 5, sehingga nilai tambah sektor A adalah sebesar 5. Lalu nilai tambah sektor B sama seperti tadi, 500 dikurang 25 ditambah 110 ditambah 175, sehingga hasilnya menjadi 190, sehingga nilai tambah sektor B adalah sebesar 190. Lalu nilai tambah sektor C itu bisa kita lihat total outputnya adalah 1000, kita kurangkan 250 ditambah 210 ditambah 450, hasilnya adalah 90, sehingga nilai tambah untuk sektor C itu adalah sebesar 90. Nah, kalau kita jumlahkan nilai tambah semua sektor, 5 ditambah 190 ditambah 90 hasilnya adalah 285. 285 ini adalah nilai GDP. Lalu untuk menjawab pertanyaan bagian B, yakni mengenai matriks koefisien input, yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu AIJ-nya. Seperti yang kita ketahui, rumus AIJ itu adalah XIJ dibagi XJ untuk I123 dan J123. Sehingga kita cari A11 hingga A33. Sehingga diperolehlah matriks koefisien inputnya sebesar 10/48, untuk A11, A12 5/100, A13 1/4, lalu A21 5/32, A22 11/50, A23 21/100, A31 10/16, A32 7/20, dan A33 sebesar 45/100. Itulah matriks koefisien inputnya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan bagian C mengenai matriks Leontief, jadi matriks Leontief tadi adalah matriks I dikurang A, sedangkan I itu sendiri adalah matriks identitas yang sudah kita pelajari bahwa matriks identitas itu adalah matriks yang diagonalnya bernilai 1. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan matriks A atau matriks koefisien input yang sudah kita peroleh tadi,
yakni 10 per 48, 5 per 100, 1 per 4, 5 per 32, 11 per 50, 21 per 100, 10 per 16, 7 per 20, 45 per 100. Sama dengan hasilnya menjadi 38 per 48, min 5 per 100, min 1/4, min 5 per 32, 39 per 50, min 21 per 100, min 10 per 16, min 7 per 20, dan 55 per 100. Jadi kalau kita jabarkan dalam bentuk pecahan desimal itu menjadi 0,79, min 0,05, min 0,25, min 0,15, 0,78, min 0,21, min 0,63, min 0,35, dan 0,55. Ini adalah matriks Leontief-nya. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan bagian D, yakni inverse dari matriks Leontief. Sebenarnya rumus inverse ini sama dengan materi sebelumnya, jadi I dikurang A pangkat min 1 atau inverse dari I dikurang A sama dengan 1 dibagi determinan I dikurang A dikali A join I dikurang A. Lalu di sini kita langkah pertamanya harus mencari determinan I dikurang A terlebih dahulu dengan metode shortcut dengan menambahkan 2 kolom pertama dari matriks I dikurang A. Sehingga hasilnya didapatlah determinan I dikurang A sebesar 0,18. Lalu untuk mencari A join I dikurang A itu caranya adalah kofaktor I dikurang A kita transposkan. Sehingga dicari terlebih dahulu kofaktor dari masing-masing elemen matriks I kurang A. Didapatlah M11-nya sebesar 0,36, M12-nya min 0,21, M13-nya 0,54, M21 min 0,12, M22 0,28, M23 min 0,3, M31 0,21, M32 min 0,2, dan M33 sebesar 0,61. Lalu langkah selanjutnya setelah mendapatkan kofaktor I dikurang A, jangan lupa untuk menambahkan tanda dari kofaktor. Jadi baris pertama itu tandanya adalah plus min plus, baris kedua min plus min, dan baris ketiga adalah plus min plus. Sehingga kita masukkan tandanya lalu angka dari kofaktor tadi yang sudah kita cari sehingga hasilnya menjadi 0,36, 0,21, 0,54, 0,12, 0,28, 0,3, 0,21, 0,2, dan 0,61. Itulah kofaktor I dikurang A. Lalu baru bisa kita mencari A join I dikurang A. Caranya adalah kofaktor I dikurang A kita transposkan. Yang awalnya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sehingga menjadi 0,36, 0,12, 0,21, 0,21, 0,28, 0,2, 0,54, 0,3, dan 0,61. Ini adalah A join I dikurang A. Selanjutnya baru bisa kita masukkan ke dalam rumus inverse dari matriks Leontief atau I dikurang A pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi determinan I dikurang A dikali A join I dikurang A. Kita masukkan nilainya yang sudah kita peroleh tadi, 1 dibagi 0,14, jadi 0,14 ini adalah nilai dari determinan I dikurang A dikali A join I dikurang A, yakni 0,36, 0,12, 0,21, 0,21, 0,28, 0,2, 0,54, 0,3, dan 0,61. Hasilnya adalah 2,57, 0,86, 1,5, 1,5, 2, 1,43, 3,86, 2,14, dan 4,36.
Yang terakhir, kita akan menjawab pertanyaan bagian E mengenai matriks output total. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk mencari matriks output total, rumusnya adalah X sama dengan I dikurang A pangkat min 1 atau inverse dari matriks Leontief dikalikan dengan D. D di sini adalah permintaan akhir. Nah, diketahui tadi permintaan akhir atau D masing-masing industri A, B, dan C adalah 105, 105, dan 75. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya masing-masing ke dalam rumus X sama dengan I dikurang A pangkat min 1 dikali D, di mana inverse dari matriks Leontief tadi adalah 2,57, 0,86, 1,5, 1,5, 2, 1,43, 3,86, 2,14, 4,36. Ini adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Kita kalikan dengan matriks yang berisikan permintaan akhir dari masing-masing sektor industri A, B, dan C tadi, yakni 105, 105, dan 75. Ini adalah matriks dengan ordo 3 kali 1, sehingga matriks ordo 3 kali 3 kita kalikan dengan matriks ordo 3 kali 1, maka akan menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 1. Sehingga kalau kita kalikan, hasilnya menjadi 472,65, 474,75, dan 957. Inilah matriks output totalnya. Terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran kali ini mengenai analisis input-output. Apabila ada materi yang membingungkan, silakan bertanya pada kolom komentar ataupun dapat mengirimkan pertanyaannya pada email berikut. Sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa untuk terus subscribe dan menekan tombol like serta lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.